jemput gimana tuh? Apa? Ya, terkait hari ini persoalan yang viral di Cikarang, seorang pekerja kalau ingin diangkat menjadi pekerja tetap atau kontraknya diperpanjang harus mengabulkan apa yang diminta oleh si bos. Nah, hari ini saya bersama seorang buruh perempuan yang luar biasa. Dia berani untuk menyampaikan apa yang dia alami. Ya, secara makro ini adalah persoalan semacam gunung es. Jarang orang yang berani menyampaikan itu. Karena kan persoalan hari ini sekarang untuk persoalan penempatan kerja atau rekrutmen, mereka harus bayar uang, kemudian dan janji-janji iming-iming seks atau yang lain-lain. Dan bagi buruh perempuan, persoalan ini bukan hanya persoalan tadi pelecehan seksual, tapi juga persoalan tentang hubungan kerja, kemudian kesempatan karir perempuan yang terbatas, kemudian juga tentang buruh perempuan yang harus melakukan peran ganda sebagai buruh iya, sebagai ibu rumah tangga iya. Nah, saya berharap ke depan harus ada teman-teman buruh perempuan yang berani untuk menyuarakan persoalan yang ada, pelecehan seksual atau yang lain-lain. Ya, mungkin untuk jelasnya si Mbak ini bisa menyampaikan Mbak, gimana sih yang dialami waktu itu? Iya, jadi saya setiap kali ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanya-nanyain kapan, kayak gitu, jalan berdua, kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak, iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua, ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Tuh, dan akhirnya saya berani untuk melaporkan kepada Pak Boni. Mbak, ada komunikasi sama si atasan itu udah berapa lama, Mbak? Oh, dari semenjak aku kerja di situ udah nggak deketin lah si atasan itu. Mbak, pas ngajak jalan itu apa yang diiming-imingin? Iming-imingnya itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu, harus mau diajak jalan gitu. Kalau misalkan nggak mau diajak jalan ya udah habis kontrak aja, seperti itu. Maksud dari arti kata diajak jalan itu dia melakukan hubungan dugaan seksual apa gimana, Bu? Aku sih nggak terlalu nanya ke situ ya, tapi dia cuman ya diiming-imingnya jalan makan berdua gitu, makan berdua jalan-jalan gitu, nggak. Tapi pas diajakin ya udah sama temen gitu, sama temen ya bareng-bareng, dia nggak mau, dia pengen tetap berdua gitu. Berdua staycation? Ya mungkin seperti itu. Mbak, setelah viral ini ada nggak ancaman dari si pihak yang tadi dimaksud? Ancaman kayak intervensi gitu. Gua apain lu gini gitu nggak? Ada Mbak? Enggak sih. Ya. Itu ya ada tasnya di foto-foto. Lokasinya itu di mana apa? Untuk ketemu ya? Ya. Ngajak jalan di lokasi mana gitu pernah disebutin? Kayak dia tuh ya udah kamu maunya di mana? Maunya di Karawang, ayo, di sini juga ayo gitu. Tapi aku nggak pernah bilang ayo enggak gitu. Aku juga karena di sisi lain aku juga masih butuh, terus takut lama-lama kan jadi batin tuh ya, jadi tertekan gitu kerja di situ. Ya udah aku jadinya lama-lama enggak lah gitu. Jadi lama-lama aku bilang maaf aku gak bisa gitu Pak. Kalau kerja di sana udah berapa lama? Udah hampir 6 bulan sih Pak. Jadi selama 6 bulan itu setiap perpanjangan ayo makan-makan gitu, dia selalu nagih. Lama-lama kan aku juga jadi risih gitu. Tapi selain Mbak ada nggak yang Ada Mbak lagi tahu yang korban? Iya, aku pun cerita sama teman-teman yang lain di sana. Katanya, itu mah atasan itu mah udah biasa katanya gitu, Pak. Jadi nggak aneh. Terus kataku, orangnya mana? Itu udah habis kontrak. Ya udah habis kontrak karena dia nggak mau diajakin jalan gitu. Nah, tapi untuk atasan ini bisa ditegaskan Mbak, ini sebagai apa Mbak di perusahaan ini? Ya manajer. Saat ini perasaannya gimana mental Mbak? Ya
takut, terus tertekan gitu. Pengen nggak sih rasanya pengen ngelapor gitu? Ada niat nggak? Ada niat nggak untuk? Ada sih, karena ini udah termasuk Lebihan. iya pelecehan juga, jatuhin harga diri cewek kan nggak baik kayak gitu. Mbak, teman-teman lain yang diperlakukan kayak Mbak itu seberapa banyak, Mbak? Sama ya pokoknya dia katanya nyarinya yang cakep-cakep, pokoknya setiap yang cakep-cakep udah pasti jadi inceran. Artinya ketika ketemu yang maksudnya good looking gitu Iya, di perusahaan, good itu oknum tersebut secara intens akan chat atau di perusahaan sendiri akan seperti apa gitu Mbak? Atau merayu-rayu atau goda-goda aja Ya kan seperti udah apa? pasti dicat sih, dicat pribadi, terus dirayu-rayu, diajak jalan mau gimana gitu. Itu kontraknya udah berapa bulan, Mbak? Per berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan. Mbak, selain dari adanya komunikasi di pesan singkat, lakukan dia di lapangan gimana tuh di pekerjaan tuh? Ya gitu sih. Yang Banyak. secara langsung gitu Mbak. Artinya di dalam perusahaan sendiri apakah dia bersikap profesional atau memang melakukan hal yang sama di dalam chat tersebut atau seperti apa? Ya karena kalau ketemu dia tuh di tempat kerja banyak karyawan lain yang lagi pada kerja, jadi rame, nggak pernah ketemu dia di pas sepi gitu. Jadi dia nggak berani kayak macem-macem kayak nol nyentuh gitu, enggak, karena dia juga kayaknya tahu posisi juga banyak orang gitu. Main mata gitu, Mbak? Iya, tapi kadang pernah tuh kan kalau di PT tuh kan ada area khusus jalan kaki. Nah, pernah papasan tuh kesenggol tangan, dia kayak sengaja gitu, padahal dia bilang, "Ya udah maaf, nggak sengaja," katanya gitu. Modus-modusnya kayak gitu. Mbak, yang memberanikan diri Mbak buka suara apa sih, Mbak? Yang akhirnya bisa ketemu Bang Obon. Iya. Ya biar ada efek jerahnya aja gitu Pak, jadi biar kedepannya nggak ada lagi yang kayak gitu, korban yang mau gitu diajak kayak gitu harus berani nolak. Jangan mau diiming-imingin ntar diperpanjang lah habis kontrak, udah pokoknya jangan mau. Mayoritas di perusahaan itu pekerjaannya itu wanita atau laki-laki atau gimana? Wanita Oh, wanita. ya. Berarti udah menjadi rahasia umum di lingkungan pabrik itu, Mbak ya? Iya. Oke, tuh. Yang itu yang foto-foto hotel itu. Iya, coba Mbak bisa dicek. Oh ya, ini ada salah satu bukti. Ya, telepon. Mbak saya- agak ke bawah HP-nya biar muka Mbak agak ke. Itu dia foto hotel. Iya, Tapi ada beberapa miss call. Iya. Dia takut nggak angkat. iya, Itu foto hotel atau gimana, Mbak? iya. Ini di tiba-tiba ada di hotel. Ya, semalam saya dapat informasi bahwa ada seorang buruh perempuan yang resah. Ya udah kita ngobrol dulu, bilang kan sampai di mana sih persoalan yang ada. Kemudian kita ketemu, Mbak, bilang kenapa ini segala macam. Dia bilang ya tadi supaya teman-temannya tidak mengalami hal yang sama, pelecehan seksual. Ya memang betul mereka itu butuh kerja. Tapi bukan berarti mereka butuh kerja lantas mereka boleh diperlakukan semena-mena. Ya kedepannya kita coba akan diskusi dengan instansi terkait apakah ini masuk dalam unsur pidana atau tidak. Kalau ternyata masuk unsur pidana ya kita akan laporkan supaya ada efek jera. Ada pendampingan nggak Bang khusus? Oh ya pasti. Dan saya membuka komunikasi dengan siapapun buruh-buruh perempuan yang mengalami hal yang sama. Ya intinya mereka jangan takut untuk melaporkan, jangan takut untuk bertindak. Ini momen yang sangat luar biasa bagus. Karena kan selama ini persoalan ini kan semacam gunung es, kita nggak kelihatan, coba desas-desus, informasi segala macam. Jarang sekali ada orang yang berani untuk menyampaikan hal ini. Bang, nantinya pendampingan seperti apa Bang? Ya kalau misalnya nanti ke kepolisian atau misalnya harus ke lembaga-lembaga lain, kita akan terus dampingi supaya juga dan kita akan lindungi juga identitasnya, kemudian segala macamnya. Bang, dari kacamata Abang sebagai anggota dewan nih melihat kasus ini seperti apa? Ya tadi yang pertama bahwa perlindungan pekerja perempuan itu memang lemah.
perlindungan dari sisi karir mereka kadang-kadang terabaikan, kemudian dari sisi upah kadang-kadang mereka juga terabaikan, kemudian mereka kan berperan ganda sebagai pekerja juga, sebagai ibu rumah tangga juga. Terus yang paling penting juga perlindungan dari tindakan pelecehan seksual, dan harus dilakukan ke depan adalah yang pertama kan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada tentang hak-hak buruh pekerja perempuan, kemudian buka komunikasi ada persoalan untuk melaporkan. Yang ketiga, kalau memang kedapatan seorang atasan melakukan hal-hal seperti itu, jangan sampai nama perusahaan jelek, pecat aja. Kalau toh hal sampai tindakan yang lebih merugikan lagi, proses hukum jalan. Karena kalau kasus ini muncul, yang terkena adalah perusahaan sebagai korporat. Perusahaan kan nggak tahu apa-apa, akhirnya terbawa jeleknya. Ada penekanan ke petugas nggak bang? Ya buat petugas, ya dalam hal ini terkait dengan ketenaga kerjaan kan dinas tenaga kerja, kemudian pidana terkait juga dengan kepolisian. Ya harapan saya mereka bekerja proaktif, kemudian cari, kemudian buka semacam posko, bukan hanya perlindungan terhadap seksual tapi yang lain-lain. Kemudian juga yang ketiga, ketika ada kasus selusuri, kemudian ada bukti segala macam, tindak lanjuti sampai dengan keputusan hukumnya bagaimana. Selain Tete ini ada lagi yang mengadukan hal yang sama? Kemungkinan ada lagi nggak bang? Saya yakin kalau si Mbak ini sudah berani, maka harapan saya adalah ini kan trigger akan muncul. Saya diperlakukan segala macam, bahkan mungkin lebih dari ini. Saya segala macam. Ya itu semua kan terus kita tidak lanjuti. Abang bisa menjamin nggak ketika ini udah ke up gitu, nanti ada intervensi dan lain-lain? Ya, Pelindungan kalau Mbak. intervensi, ancaman apapun, ancaman itu kan bisa ancaman PHK, yang paling ringan, ancaman perdol atau ancaman kekerasan, saya jamin. Ya bahkan kalau kasusnya misalnya sampai ancaman segala macam, kita kan negara hukum, ada LPSK, ada segala macam ancaman, ya saya jamin tidak akan dilakukan ancaman-ancaman. Untuk pengaduan sendiri ada di mana bang? Langsung ke Bang Obon atau gimana? Pengaduan yang saya dengar kan pemerintah sudah bikin semacam posko. Tapi kalau toh misal dirasa kurang efektif, media sosial saya selalu terbuka. Bisa diinihin di Instagram Obon Tabroni, atau bisa di Facebook Bang Obon, atau di media-media lain. Pakai dua itu aja, Instagram Obon Tabroni atau Facebook Bang Obon. Bang, buat penekanan artinya abang membuka posko pengaduan ya? Posko resmi enggak, tapi pengaduan tanpa ada posko pun ya selama ini berjalan. Kami punya posko, cuma hari ini kan lebih efektif orang tuh bukan datang ke posko, tapi lewat DM, lewat segala macam. Kasus-kasus yang ada itu hampir mayoritas saya dapat bukan mereka datang, DM, setelah itu komunikasi, setelah itu kita tindak lanjuti. Oke, cukup.